Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku. Shalom adik-adik. Ke sekolah. Semangat ya, saya sambut sekali lagi. Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Anak-anak di rumah masing-masing bersama orang tua secara online. Dan guru-guru juga ya. Kita mau belajar firman Tuhan, mau memuji Tuhan. Semuanya kita mau belajar. Nah, anak-anak sungguh-sungguh ya, kita mau beribadah kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita masa Covid ini. Amin ya, anak sekolah minggu ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, saya sambut lagi ya. Shalom anak Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ceria ya, di rumah ya semua ceria. Semuanya mau beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh baik ya, untuk memberkati hidup kita, memelihara kita supaya kita tetap sehat. Jangan lupa ya, protokol kesehatan, jaga kesehatan. Karena kita mau memuji Tuhan. Sungguh baik Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, kita bangkit berdiri. Kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Woi, ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oh, itu adalah buah-buah roh. Anak-anak harus belajar dong dengan buah-buah roh ya, karena kita belajar dari firman Tuhan. Itu pujian sungguh ya, mari kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita semakin sehat, semakin bersukacita memuji memuliakan Tuhan dengan pujian kita, Sungai Sukacitaku. Citamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi yang semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu.
Tuhan Yesus memberikan kita sukacita. Nah, sekarang anak-anak Tuhan silakan duduk. Nah, kita mau berdoa, mau menyambut doa pembukaan. Kita angkat pujian kita. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Engkau sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami agar boleh selalu setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Nah, Ibu Guru mau tanya nih. Tema minggu lalu apa ya? Ingat enggak? Aku mau berbicara sopan. Iya, kita mau belajar berbahasa yang sopan ya. Belajar dari firman Tuhan. Kita diajari untuk berbicara dengan sopan. Nah, anak-anak Tuhan pasti ingat ya, ayat hafalan juga ya, dikirim ya. Karena kita mau belajar firman Tuhan. Siapa yang mau belajar firman Tuhan, pasti lebih diberkati lagi. Siapa mau memuji Tuhan, lebih diberkati lagi. Nah, dan mengingat akan firman Tuhan. Nah, sekarang tema firman Tuhan minggu ini adalah Aku mengasihimu. Ya, aku mengasihimu. Berarti kita mengasihi Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan ya. Dari hamba Tuhan nanti dari Inang Pendeta. Kita mau belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Aku mau mengasihimu. Ya, anak-anak mau kan belajar mengasihi Tuhan, mengasihi teman-teman, ya, mengasihi Bapak dan Mama, semua di sekitar kita. Ya, kita mau belajar mengasihimu, saling mengasihi. Nah, dengan semangatnya anak-anak Tuhan, ayo bangkit lagi berdiri. Kita angkat pujian Kasih Yesus manis dan indah.
lebih dalam, lebih luas, dan lebih tinggi dari langit. Itulah kasih Yesus. Oh, kasih Yesus. Nah, luar biasa ya. Dengan semangat lagi kita memuji Tuhan. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, deep, deep, down, down, deep down in my heart, deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, yang semangat dulu. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Dalam sekali, aku cinta Yesus. Dalam sekali, cintaku dalam sekali, cintaku dalam sekali. Ya, anak-anak Tuhan ya yang di rumah, sudah semangat ya, sudah memuji Tuhan dengan semangat ya, dengan sukacita. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan pujian kita ya. Silakan duduk dulu ya, anak-anak Tuhan di rumah, silakan duduk. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan pujian kita dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar. Dengan sikap berdoa ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ya Bapak di dalam surga, kami telah bernyanyi untuk Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Inang Pendeta. Biarlah Tuhan memberikan kami roh kepintaran, roh tertib, sehingga di dalam pembelajaran firman Tuhan kami boleh menerima dengan baik, dan kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini.
Amin. Salam adik-adik. Ya, kita waktunya belajar sebagian dari firman Tuhan. Dan ada yang tahu nggak sih ya, Inang sekarang mau menceritakan tentang apa ya? Atau bercerita Alkitab tentang apa ya? Iya, itu temanya aku mengasihimu. Berarti tentang kasih. Seperti lagu-lagu yang tadi semua tentang kasih yang diajarkan oleh Ibu Deborah. Aku mengasihimu. Berarti aku mengasihimu itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Inang pendeta, kepada adik-adik yang di rumah, kepada Amang pendeta, kepada guru-guru sekolah minggu. Semuanya berarti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya. Dan dari nats ini atau tema kita, aku mengasihimu atau mengasihi. Mengasihi itu artinya apa ya? Ya, mengasihi itu adalah mencintai. Oke, mencintai, memberi rasa kasih sayang yang tulus tanpa mengingat kesalahan yang lalu atau yang lain atau mengingat kesalahan orang tersebut kepada kita. Ya, mengasihi atau kasih. Dalam nats ini ada beberapa arti kasih, karena kasih atau mengasihi ini kan artinya luas atau banyak. Dan salah satunya itu adalah kasih atau mengasihi itu adalah perintah. Perintah yang bagaimana? Perintah yaitu Tuhan memerintahkan kita anak-anak sekolah minggu untuk saling mengasihi satu sama lain. Ya. 2, kasih itu adalah pilihan. Dalam artian kita mengasihi atau tidak. Oke? Dan yang ketiga, kasih itu adalah tindakan atau perbuatan. Ya, kasih itu tindakan atau perbuatan. Tuhan Yesus mengajak kita, mengajak adik-adik untuk berbuat baik. Ya, untuk berbuat baik, untuk memberi kasih terhadap teman-temannya. Oke? Dan yang keempat itu kasih itu adalah kasih itu itu berkomitmen. Berkomitmen ini artinya adik-adik itu harus memang nggak boleh gimana ya, nggak boleh neko-neko lagi. Kalau sudah saling mengasihin, tidak boleh mengungkit kalau adik-adik tersebut sudah memberi kasih atau sudah berbuat baik. Jangan lagi ribut atau jangan lagi bertengkar. Dalam artian gini, kasih adalah komitmen. Hubungan kita dengan Tuhan itu dipengaruhi oleh hubungan kita, hubungan Tuhan, maksudnya gini, hubungan Tuhan Yesus itu dipengaruhi oleh hubungan kita dengan hubungan orang lain yang berkomitmen untuk saling mengasihi dan mengasihi orang lain. Maka kasih yang kita punya itu menyatu dengan kasih Tuhan Yesus. Dan saat itulah Tuhan akan tetap tinggal di hati kita. Itu tadi makanya Inang bilang nggak boleh kalau sudah saling mengasihi. Contohnya gini, Bang Victor sama Bang Jaya, ini kan sama-sama anak sekolah minggu. Kalau sudah berkomitmen atau berjanji. Kalau sudah berjanji untuk saling mengasihi ini berdua nih, Bang Victor sama Bang Jaya, berarti mereka sudah berjanji sama Tuhan Yesus untuk saling mengasihi dan tidak boleh lagi ribut. Tidak boleh lagi saling ejek-mengejek. Paham ya sampai sini ya? Oke. Berarti gitu, berkomitmen sudah berjanji tidak boleh saling ribut. Dan berjanji harus saling mengasihi sesamanya seperti
Tuhan sudah mengasihi kita, berarti kita harus mengasihi teman-teman kita atau yang di sekeliling kita. Ya. Dan kasih yang bagaimana sih? Kasih yang diajarkan di dalam Alkitab ini atau kasih Tuhan yang bagaimana yang harus kita lakukan dalam teks firman ini? Ada yang tahu? Ayo kita belajar sama-sama ya. Kalau tadi ada 4 tentang arti kasih. Kasih itu adalah mengasihi atau mencintai segala macam. Dan sekarang kasih yang bagaimana? Yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu pasti memberi kita dorongan dan semangat kepada adik-adik semua. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak yang tidak teratur, yang nakal. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk peduli. Karena kasih atau mengasihi itu peduli juga. Jadi seperti yang Inang bilang tadi, kasih itu artinya luas sekali. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk peduli kepada orang lain. Peduli kepada orang lain itu adalah bentuk kita atau bentuk kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan dan orang di sekeliling kita. Ya, maka ada yang harus kita lakukan di dalam kasih terhadap sesama. Oke, ada beberapa hal kasih atau tindakan yang harus kita lakukan kepada sesama manusia. Salah satunya yang seperti tadi peduli. Ya, peduli. Peduli ini siapa sih yang peduli sama adik-adik? Ya, pastinya terutama nih orang yang ada di dalam satu lingkungan atau satu rumah kita. Orang tua, bapak, mama, kakak, adik, abang kalau punya ya. Itu berarti mereka pastinya mengasihi adik-adik sekolah minggu. Begitu juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang di sekolah. Ya kan? Yang kedua, memberi semangat kepada siapa? Kepada orang-orang yang lemah, kepada orang yang sakit, kepada orang-orang yang perlu ditolong. Bagaimana kita cara mengasihi dia? Ya, memberi dukungan atau semangat tadi, memberi doa karena tidak bisa ketemu, memberi doa, memberi semangat kepada teman kita yang lemah tadi. Lemah dalam artiannya bisa aja sakit atau dia punya masalah di sekolahnya. Ya. Adik-adik harus yakin Tuhan Yesus pasti memberi kita atau memberi adik-adik yang di rumah rasa semangat. Yang ketiga, cara menunjukkan ibadah pada ayat 25 tadi yang dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti kita harus menunjukkan cara kita beribadah. Adik-adik yang di rumah, jangan pernah tinggalkan ibadahnya hanya karena alasan yang sekarang corona atau pandemi. Karena guru-guru sekolah minggu dan amang pendeta itu sudah berusaha buat adik-adik itu biar tetap ibadah. Ya, biar tetap ibadah. Salah satunya sudah dicoba untuk YouTube, video YouTube setiap hari minggunya. Terus juga terkadang live streaming, ya. Terus juga bahkan guru-gurunya berusaha juga sekarang tiap bulannya, awal bulannya itu sudah kurang lebih 3 kali kita lakuin untuk tatap muka
bahkan kemarin tatap muka dan live streaming. Jadi adik-adik jangan pernah meninggalkan ibadahnya karena semuanya sudah dilakukan guru-guru sekolah minggu untuk adik-adik supaya tetap beribadah. Dan adik-adik harus juga saling mengingatkan teman-teman yang lain untuk beribadah juga. Itulah cara kita mengasihin teman kita. Oke? Dan yang terakhir, memberi nasihat kepada adik-adik yang nakal atau bentuk kepedulian, ya. Yang keempat, bentuk kepedulian. Berarti jika ada adik-adiknya yang nakal, itu dinasihatin biar nantinya dapat baik lagi, karena kan minggu kemarin sudah berbicara sopan. Oke? Dan ini setelah tadi kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan, Inang ada gambar tentang juga mengasihi. Di tangan kanan Inang itu ada gambar anak-anak berkelahi. Dan di tangan kiri Inang ada gambar seorang anak perempuan dan laki-laki yang main kereta ya, nih, dibantu. Yang manakah gambar mereka di antara kedua ini yang saling mengasihi? Ini jawaban untuk kelas kecil, pasti sudah bisa menjawab ya. Oke? Yang ini adik-adik gak perlu menirunya. Tapi Tuhan mengajak kita untuk saling mengasihi, yaitu ini, untuk saling menolong. Si anak perempuan terjatuh, ditolong sama temannya. Oke? Ya. Jadi adik-adik, mulai dari minggu ini atau saat ini, karena tidak ada kata terlambat, salinglah mengasihi, salinglah berbuat baik kepada orang di sekeliling kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sampai sini firman Tuhan. Jika ada adik-adik yang kurang paham, adik-adik boleh bertanya kepada guru-guru sekolah minggu, kepada Amang Pendeta. Oke, tutup Alkitabnya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat diterima, dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekolah minggu. Tetaplah Engkau Tuhan memberikan rasa semangat kepada mereka. Berikan kami kesehatan, berikan kami sukacita, supaya kami tiap minggunya juga kami dapat beribadah lewat online ataupun tatap muka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan ayat hafalan di minggu ini terdapat di Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Bunyinya demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inang juga sudah menyiapkan gerakannya. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Jangan lupa videonya dikirim melalui guru-guru sekolah minggu atau grupnya ya, grup sekolah minggu kita. Dan terima kasih buat adik-adik yang telah mengirim video ayat hafalannya di minggu kemarin. Dan ini yang telah mengirim video. Shalom Inang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu. Ayat hafalan Abang minggu ini tertulis dalam
Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dadah. Shalom, Amang Inang Pendeta dan guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Shalom, Amang Pendeta dan Ibu Guru Sekolah Minggu. Ini ayat hafalan Theo yang tertulis dari Amsal 15 ayat 1. Jawaban lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Terima kasih. Shalom, Pendeta, Ibu Guru Sekolah Minggu dan teman-teman. Saya David mau menghafal ayat hafalan yang tertulis dalam Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Terima kasih. Firman Tuhan sudah kita dengar ya, kita sudah diajari untuk mengasihi. Bagaimana tadi mengasihi? Mengasihi Tuhan seperti apa? Mengasihi saudara-saudara seperti apa? Ya, bagaimana kita mengasihi? Kita sudah belajar dari firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ya, kita mau belajar. Terus kalau kita sudah mengasihi Tuhan, berarti ayat hafalan dihafal dong. Ya, tunjukkan dong bahwa kita itu menghafal firman Tuhan ya. Luar biasa, memberkati hidup kita. Masa katanya mengasihi Tuhan, tidak menunjukkan kasihnya kepada Tuhan? Tunjukkan dong ya. Oh iya, anak-anak Tuhan di rumah pasti mengasihi Tuhan, karena mereka menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, yaitu menghafal ayat hafalan setiap hari Minggu ya. Ayo anak-anak Tuhan di rumah semua ya, dengan semangat ya. Seperti minggu kemarin, semuanya menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Mereka menyuarakan suaranya, membawa firman Tuhan di tengah-tengah kita ya. Kita sudah belajar. Nah sekarang kita mengucap syukur sama Tuhan ya. Seberapapun yang diberikan dengan sukacita ya, dengan sungguh-sungguh. Ayo kita bawa persembahan kita ya, dengan semangat ya. Siapkan persembahannya dengan pujian Aku suka membagi. Pada orang tak punya agar Tuhan dipuji, tiap orang di dunia pun kepada Tuhanku ku beri persembahan. Tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Sekali lagi, aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji, tiap orang di dunia pun kepada Tuhanku ku beri persembahan. Tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Ya, kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami bersyukur Tuhan di akhir ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa kepada Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang senantiasa mengajar kehidupan kami
anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Ya Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan guru-guru sekolah minggu, terlebih hamba-Mu, Amang pendeta kami, Ikotisan Marpaung bersama Inang di gereja GKP Ebenezer. Berkati semuanya Tuhan, berkati pelayanan kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, ampuni kami segala dosa kami Bapa, supaya kami layak menerima berkat-Mu setiap saat, bahkan khususnya dalam ibadah kami senantiasa boleh layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, bila ada teman-teman kami yang sakit saat ini, bahkan jemaat-Mu Tuhan, berikan kesembuhan yang luar biasa. Datanglah Tuhan di tengah-tengah kami untuk menilik kami, melihat keberadaan kami, supaya kami Tuhan diberkati lewat makanan dan minuman, bahkan obat-obat yang akan kami konsumsi Tuhan, menjadi kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami Tuhan, bahkan ibadah kami selanjutnya, ibadah orang tua, biarlah Tuhan Yesus memberkati, bahkan anak-anak yang di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Sekarang Tuhan Yesus, kami bersyukur atas persembahan kami yang boleh kami berikan buat pagi yang indah ini Tuhan. Terimalah Tuhan, berkatilah Tuhan untuk pelebaran firman Tuhan lewat gereja GKP Ebenezer Bontang. Terima kasih Bapa di sorga, di atas segala permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, segala perjalanan hidup, bahkan pendidikan anak-anak dalam minggu ini Tuhan. Berkati anak-anak di mana mereka akan mempersiapkan mereka dalam belajar SMP, SMA atau SD yang baru Tuhan, mereka akan diperhadapkan dengan pendidikan yang baru. Berkati anak-anak Tuhan Yesus, berikan kesehatan yang luar biasa, bahkan orang tua tambahkan kesehatan, bahkan para pelayan Tuhan senantiasa bersukacita melayani Tuhan di gereja GKP Ebenezer Bontang. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saat teduh. Amin. Jangan lupa dengan 3M. Pertama, pakai masker. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. Ya, anak-anak Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.